pagi hari mentari terbit, di ufuk timur merah merekah. Orang bilang AKL sulit, bersungguh-sungguh menjadi mudah. Para pembelajar akuntansi keuangan lanjutan, hari ini kita akan membahas materi mutual holding. Materi ini disusun oleh tim dosen AKL PKN STAN. Pengertian mutual holding adalah kepemilikan saham oleh perusahaan yang berafiliasi. Adapun struktur mutual holding ada dua bentuk. Yang pertama, saham induk dimiliki oleh anak perusahaan. Dan yang kedua, saham anak dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya. Kita akan membahas lebih dalam mengenai saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaannya. Terdapat dua metode untuk memperlakukan saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaannya. Yang pertama adalah metode saham trisuri, yang kedua metode konvensional. Kita akan bahas lebih dulu metode saham trisuri. Dari sudut pandang konsolidasi, saham induk yang dimiliki oleh anak tidak termasuk saham yang beredar. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasi, saham tersebut dilaporkan sebagai saham trisuri. Kemudian diperlakukan sebagai pengurang stockholders equity konsolidasi at cost. Kita akan membahas mengenai konsolidasi pada tahun perolehan, kemudian tanpa pembagian dividen. Awal Januari 2015, P membeli 90% saham S senilai $270.000. Pada saat itu kapital stok S $200.000 dan return earnings-nya $100.000. Kemudian tanggal 5 Januari S membeli 10% saham P senilai $70.000. Saat itu kapital stok P $500.000 dan return earnings-nya $200.000. Sehingga total equity P $700.000, 10%-nya dibeli dengan harga $70.000, sehingga tidak ada selisih, tidak ada selisih nilai pasar dengan nilai buku. Demikian juga yang ketika P membeli S, kapital stok S-nya $200.000, RN-nya $100.000, total equity $300.000. Kemudian P membeli 90% dengan harga $270.000. Maka nilai wajar sama dengan nilai bukunya 300.000 kali 90% kan juga nilainya $270.000, sehingga tidak ada ekses of cost of investment, tidak ada selisih harga. Kemudian tahun 2015 P dan S mendapatkan net income untuk P $50.000 dan S $30.000, dan keduanya tidak membagikan dividen. Maka jurnal eliminasinya yang pertama income from S, debit, kreditnya investment in S. Berapa nilai income from S? Nilai income from S sebesar 90% kepemilikannya P dikalikan net income S $30.000. Nilainya $27.000. Kemudian yang kedua memunculkan NCI expense di debit, kemudian NCI ending di kredit. Nilainya berapa? Nilainya NCI adalah 10%, 10% dari net income S $30.000, nilainya $33.000. Kemudian
yang ketiga kita eliminasi akun resiprokal investment in S dengan ekuitas S ya. Ekuitasnya S di awal tahun ya, capital stock 200.000, retain earning 100.000, kemudian kreditnya investment in S sebesar 90%-nya 270.000, NCI beginning 10%-nya 30.000. Nah, kemudian yang baru ya, ini adalah jurnal eliminasi yang baru ya. Yang baru kita pelajari hari ini yaitu kita mengeliminasi ya, akun investment in P ya. S kan membeli 10% saham P, maka di pembukuan S ada akun investment in P. Kemudian ini diberlakukan sebagai apa? Sebagai saham treasury karena seolah-olah ya kalau dari sudut pandang konsolidasi ya berarti ya sahamnya dibeli sendiri oleh perusahaan ya menjadi saham treasury. Maka kita munculkan saham treasury, debit treasury stock, nilainya seberapa? Nilainya at cost-nya. Harga belinya tadi 70.000. Ya. Kemudian kreditnya investment in P 70.000. Nah, kita lihat sekarang ya kertas kerja konsolidasinya ya. Yang pertama kita fokus ke yang ada eliminasinya ya. Yang pertama adalah income from S ya, di pembukuan P 27.000, kemudian dieliminasi debit 27.000, kemudian menjadi 0 ya. Kemudian NCI expand ini tadi ya muncul di jurnal eliminasi ya dan penyesuaian ya 3.000 ya. 3.000, kemudian yang 3.000 muncul di konsolidasi. Sehingga net income-nya ya net income-nya P ya di pembukuan P 77.000, kemudian di pembukuan konsolidasi juga 77.000 ya sudah sama ya. Kemudian retain earnings beginning ya RE-nya S dieliminasi, tersisa RE-nya P 200.000. Ya. Kemudian untuk investment in S di akhir tahun nilainya 297.000 ya. Hitung-hitungannya bagaimana? Ya hitung-hitungannya adalah ya investasi awal 270.000, cost of investmentnya ditambah dengan income from S 27.000, totalnya 297.000 ya. Kemudian ini dieliminasi yang pertama ya dari income from S ya 27.000, kemudian dari eliminasi ekuitas S ya di kredit 270.000 menjadi 0 ya. Kemudian investment in P ini ada di pembukuan S ya. Ketika S membeli 10% saham P dengan nilai 70.000 ini kemudian dieliminasi yang menjadi 0. Kemudian capital stock S dieliminasi. Kemudian nah yang baru adalah treasury stock ya. Kita munculkan depo 70.000. Ini tentunya menjadi pengurang ya. Ini adalah menjadi pengurang ekuitasnya konsolidasi. Demikian ya untuk pembahasan yang bagian pertama ya. Jika mengantuk minumlah kopi yang nikmat seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi, ikuti terus video kan.